kelompok 4, manajemen sekolah dasar. Di sini kami akan menjelaskan tentang manajemen kurikulum. Kelompok 4 terdiri dari 3 anggota, yaitu yang pertama ada Dinda Dwi Hapsari, yang kedua ada Tina Aprilia, dan yang ketiga ada Niken Firdayanti. Untuk pemaparan materi, yang pertama yaitu Dinda Dwi Hapsari, yang kedua Tina Aprilia, dan yang ketiga Niken Firdayanti. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 3 poin. Poin yang pertama yaitu pengertian manajemen kurikulum, poin yang kedua yaitu ruang lingkup manajemen kurikulum, dan poin yang terakhir yaitu prinsip-prinsip manajemen kurikulum. Yang pertama yaitu pengertian manajemen. Manajemen adalah suatu proses sosial yang berkenaan dengan keseluruhan usaha manusia dengan bantuan manusia dan sumber-sumber lainnya, menggunakan metode efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua yaitu ada kurikulum. Kurikulum adalah rencana tertulis tentang kemampuan yang harus dilakukan berdasarkan standar nasional. Dan poin yang kedua yaitu ada ruang lingkup manajemen kurikulum. Jika yang mengikuti pengertian kurikulum yang sempit, maka ruang lingkup manajemen kurikulum hanya menyangkut usaha dalam rangka melancarkan pelaksanaan jadwal pelajaran. Yang terakhir yaitu ada prinsip-prinsip manajemen kurikulum. Prinsip-prinsip manajemen kurikulum terdiri dari 5 poin. Yang pertama yaitu ada produktivitas. Produktivitas yaitu hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Yang kedua yaitu ada demokratisasi, yaitu pelaksanaan manajemen yang harus berasaskan pada demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana, dan subjek didik. Yang ketiga yaitu ada komparatif, yaitu untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat. Yang keempat ada efektivitas dan efisiensi, yaitu rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum. Yang kelima yaitu mengarahkan visi dan misi tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. Proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi dan misi tujuan kurikulum. Baiklah, itulah tadi materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tina Aprilia dan Niken Firdayanti. Saya ucapkan terima kasih. Baik, yang selanjutnya yaitu tujuan manajemen kurikulum. Menurut Hamid Hasan, tahun 1988 mengemukakan bahwa tujuan manajemen kurikulum ini terdiri dari 4 dimensi. Yang pertama yaitu kurikulum sebagai suatu ide. Maksudnya di sini yaitu kurikulum yang dihasilkan melalui teori-teori dan penelitian, khususnya dalam bidang kurikulum dan pendidikan. Yang kedua yaitu kurikulum sebagai suatu ide. Maksudnya yaitu sebagai perwujudan dari rencana tertulis yang dibentuk dalam dokumen yang di dalamnya memuat tujuan, bahan, kegiatan atau alat-alat dan waktu. Yang ketiga yaitu kurikulum sebagai suatu kegiatan. Maksudnya di sini yaitu pelaksanaan dari kurikulum sebagai suatu rencana tertulis dan dilakukan dalam bentuk proses pembelajaran. Yang keempat yaitu kurikulum sebagai suatu hasil. Maksudnya konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan dalam bentuk ketercapaian tujuan kurikulum, yakni tercapainya perubahan perilaku atau kemampuan tertentu dalam peserta didik tersebut. Selanjutnya yaitu lanjutan dari tujuan manajemen kurikulum, ada komponen-komponen kurikulum. Kurikulum ini merupakan suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen tertentu. Komponen-komponen tersebut ialah yang pertama komponen tujuan. Komponen tujuan ini memiliki arah atau hasil yang diharapkan. Baik dalam skala makro ini
Tujuan kurikulum erat kaitannya dengan filsafat atau sistem yang dianut masyarakat. Sedangkan dalam skala mikro, tujuan kurikulum ini berhubungan dengan visi misi sekolah serta tujuan yang lebih sempit seperti tujuan setiap mata pelajaran, dan tujuan pendidikan ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu tujuan pendidikan nasional atau biasa disingkat sebagai TPN. TPN ini adalah suatu tujuan yang bersifat paling umum dan dijadikan setiap lembaga harus membentuk manusia sesuai dengan rumusan itu, baik dalam pendidikan formal, non-formal, dan informal. Secara jelas, tujuan pendidikan nasional bersumber dari sistem nilai Pancasila yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3, bahwa pendidikan nasional yang berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu tujuan institusional atau biasa disingkat TI. TI ini adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Dengan kata lain, dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah mereka menempuh pendidikan di suatu lembaga tertentu. Selanjutnya ada tujuan kurikuler atau biasa disingkat TK. Tujuan kurikuler ini bertujuan mencapai setiap bidang studi atau dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki setiap anak didik setelah mereka menyelesaikan suatu bidang tertentu. Contohnya yaitu tujuan bidang studi matematika di SD, tujuan pembelajaran IPS di SLTP, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh anak didik setelah mereka mempelajari bahasan tertentu dalam bidang studi. Menurut Bloom, dalam bukunya yang berjudul Taxonomy of Education Objective yang terbit pada tahun 1965, yaitu bentuk perilaku sebagai tujuan yang harus dirumuskan ke dalam 3 klarifikasi atau 3 domain, yaitu domain kognitif, domain afektif, dan domain psikomotor. Selanjutnya yaitu ada komponen isi atau materi pembelajaran. Komponen isi ini lebih menitik beratkan pada pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh anak didik dalam kegiatan proses belajar. Isi kurikulum dan kegiatan belajar diarahkan untuk mencapai tujuan dari semua aspek tersebut. Selanjutnya ada komponen metode. Komponen metode ini berkaitan strategi dengan dalam rangka pencapaian tujuan. Dalam posisi ini, guru hendaknya tidak menerapkan satu metode saja, tapi guru harus menerapkan berbagai metode agar proses belajar ini berlangsung menyenangkan dan mencapai sasaran yang direncanakan. Dengan demikian, rencana yang sudah disusun dapat diterapkan secara optimal. Selanjutnya ada komponen evaluasi. Komponen evaluasi ini merupakan bagian yang tidak dapat ditentukan nilai dan arti kurikulumnya, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan apakah dapat dipertahankan atau tidak, dan bagian mana yang harus disempurnakan. Lalu selanjutnya yaitu fungsi manajemen kurikulum. Menurut J.R. Terry, fungsi manajemen kurikulum ini terdiri dari 4, yaitu yang pertama planning atau biasa disebut perencanaan.
Planning ini merupakan pemilihan atau penetapan tujuan organisasi, penentuan strategi, proyek, program, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian ini pada dasarnya merupakan upaya untuk melengkapi rencana-rencana yang telah dibuat dengan susunan organisasi pelaksanaannya. Yang ketiga yaitu pelaksanaan atau actuating. Pelaksanaan ini merupakan usaha menggerakkan anggota kelompok hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran. Dan sasaran anggota-anggotanya itu perusahaan tersebut. Yang keempat yaitu pengawasan atau controlling. Pengawasan ini merupakan fungsi manajemen yang tidak kalah penting dalam suatu organisasi. Semua organisasi ini harus fungsi terlebih dahulu, tidak akan efektif tanpa disertai fungsi pengawasan. Dengan demikian, setiap kegiatan pendidikan di sekolah harus memiliki perencanaan yang jelas dan realitas, pengorganisasian yang efektif dan efisien, pengarahan dan pemotivasian seluruh personel sekolah untuk selalu dapat meningkatkan kualitas kinerjanya, dan pengawasan secara berkelanjutan. Selain itu, kurikulum sebagai sistem mempunyai fungsi lain. A. Fungsi untuk mencapai tujuan pendidikan. B. Fungsi untuk peserta didik. C. Fungsi untuk guru dan sebagiannya. G. Faktor dan penghambat proses manajemen kurikulum. Faktor pendukung terhadap proses manajemen kurikulum antara lain: 1. Faktor peserta didik dalam pengembangan kurikulum. 2. Faktor sesuai budaya dalam manajemen kurikulum. 3. Faktor politik. 4. Faktor perkembangan teknologi dalam manajemen kurikulum. Dan 5. Faktor ekonomi dalam manajemen kurikulum. H. Tugas dan peran kepala sekolah dalam manajemen kurikulum. Secara umum, tugas dan peran Kepsek memiliki 5 dimensi kompetisi termuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang standar Kepsek atau madrasah, yaitu kompetensi, kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan kompetensi sosial. Standar minimal tugas dan peran seorang Kepsek harus melaksanakan pengembangan sekolah. Jika Kepsek mampu memahami tugas dan peran sebagai seorang Kepsek, maka akan mudah dalam menjalankan tugas, terutama berkenaan dengan manajemen sekolah yang dikembangkan. Tugas dan peran Kepsek berkenaan dengan manajemen kurikulum terdapat pada kompetensi manajerial, yaitu 1. Menyusun perencanaan sekolah untuk berbagai tingkat. 2. Mengembangkan orientasi sekolah atau madrasah sesuai dengan kebutuhannya. 3. Memimpin sekolah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah atau madrasah secara optimal. 4. Mengelola perubahan dan pengembangan sekolah menuju organisasi pembelajaran yang efektif. Dan 5. Menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif dan inovatif bagi pelajaran peserta didik. How you like